Hari ini tuntutan kita cuma satu, apa? Tuntutan kita apa? Kira-kira andai kata tahu-tahu maghrib kedengaran BBM turun, terima atau tidak? Terima atau tidak? Saya mau tanya, kemarin kita sudah aksi berkali-kali, sampai sekarang BBM nggak turun. Saya mau tanya, kepemimpinannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti kalau gagal harusnya apa? Harusnya apa? Mundur Jokowi, mundur Jokowi, sekarang juga. Bagi kita semua, dia sangat mempengaruhi hidup kita. Dia berpengaruh pada jalannya bangsa ini ke depan, ya. Apakah bangsa ini akan menjadi bangsa yang sukses atau menjadi bangsa yang pariah? Karena itu mungkin sobat era sekalian bisa membantu saya, ya, terutama para buzzer, untuk menunjukkan apa sih prestasi dari Presiden Jokowi yang patut kita banggakan sampai kemudian kita mengatakan, wow, inilah the best president in Indonesian history, begitu. Karena kalau tidak ada, ya jangan salahkan kemudian kalau orang mengkritik dan memintanya mundur, tentu dengan jalan yang konstitusional, ya, constitutional way, bukan jalan yang katakanlah inkonstitusional, misalnya seperti makar dan lain sebagainya. Makanya saya ingatkan siapapun Anda, polisikah, TNI-kah, menterikah, pejabatkah, presidenkah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jabatan sementara, kau akan kembali kepada Allah dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, saudara. Nah, kalau itu memang ada indikasi ke arah sana, ya maka memang menjadi sesuatu yang sifatnya terukur, ya, untuk memberhentikan seorang presiden atau menuntut mundur. Nah, hal-hal lainnya seperti saya sampaikan dalam diskusi, hal yang sifatnya kualitatif. Misalnya tugas konstitusional untuk melindungi segenap bangsa. Apakah selama pemerintahan Presiden Jokowi rakyat merasa terlindungi in general? Kedua, apakah rakyat dibawa kepada kesejahteraan in general, ya? Apakah rakyat kemudian dibawa kepada suasana penuh dengan kecerdasan in general sebagaimana tugas konstitusional? Dan apakah rakyat punya bargaining position di dunia internasional untuk menjadi duta-duta perdamaian dunia? Nah, ini kan suatu PR yang seharusnya kita pahami, bahwa pemerintahan ini, ya, kurang atau tidak melindungi segenap bangsa. Pemerintahan ini tidak atau belum membawa pada kesejahteraan umum. Dan pemerintahan ini justru tidak mencerdaskan dalam banyak hal, ya. Dikira penyusup, Habib Rizik CS amankan demonstran saat tuntut mundurnya Jokowi. Ternyata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin membeberkan apa yang sebenarnya terjadi ketika adanya kericuhan saat aksi 411 Masa Gerakan Nasional Pembela Rakyat di Patung Kuda Jakarta Jumat 4 November 2022. Pengaman pria yang diduga provokator ternyata merupakan kelompok dari Habib Rizik CS sendiri. Pada aksi GNPR setidaknya diikuti sekitar 7-1000 peserta. Komarudin bilang aksi tetap berjalan dengan lancar meskipun adanya unjuk rasa mengakibatkan pengalihan lalu lintas. Diberitakan sebelumnya, seorang peserta aksi tiba-tiba terlibat keributan dengan seseorang yang tidak dikenal sewaktu hujan mengguyur kawasan Patung Kuda. Keributan itu pun sempat membuat situasi tidak kondusif. Tak berselang lama, seorang laskar GNPR yang menggunakan pakaian serba putih tampak mengamankan seorang pria. Dari atas mobil komando, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 meminta massa untuk menenangkan diri. Massa GNPR menggelar aksi 411 berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Salah satunya tuntutan meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatan. Tulisan Jokowi mundur terpampang di spanduk besar yang mereka bawa. Teriakan mendesak Jokowi mundur menggema setiap oratornya. Aksi dihadiri menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hussein Alatas, dan beberapa tokoh lainnya. Mayoritas peserta datang menggunakan pakaian serba putih setelah menjalankan ibadah maghrib massa, kemudian meninggalkan kawasan Patung Kuda. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin membeberkan apa yang sebenarnya terjadi ketika adanya kericuhan saat aksi 411 Masa Gerakan Nasional Pembela Rakyat di Patung Kuda Jakarta Jumat 4 November 2022. Pengaman pria yang diduga provokator ternyata merupakan kelompok dari Habib Rizik CS sendiri.
Pada aksi GNPR setidaknya diikuti sekitar 7-1000 peserta. Komarudin bilang aksi tetap berjalan dengan lancar meskipun adanya unjuk rasa mengakibatkan pengalihan lalu lintas. Diberitakan sebelumnya, seorang peserta aksi tiba-tiba terlibat keributan dengan seseorang yang tidak dikenal sewaktu hujan mengguyur kawasan Patung Kuda. Keributan itu pun sempat membuat situasi tidak kondusif. Tak berselang lama, seorang laskar GNPR yang menggunakan pakaian serba putih tampak mengamankan seorang pria. Dari atas mobil komando, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 meminta massa untuk menenangkan diri. Massa GNPR menggelar aksi 411 berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Salah satunya tuntutan meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatan. Tulisan Jokowi mundur terpampang di spanduk besar yang mereka bawa. Teriakan mendesak Jokowi mundur menggema setiap oratornya. Aksi dihadiri menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hussein Alatas, dan beberapa tokoh lainnya. Mayoritas peserta datang menggunakan pakaian serba putih. Setelah menjalankan ibadah maghrib, massa kemudian meninggalkan kawasan Patung Kuda. Dikira penyusup, Habib Rizik CS amankan demonstran saat tuntut mundurnya Jokowi. Ternyata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin membeberkan apa yang sebenarnya terjadi ketika adanya kericuhan saat aksi 411 masa Gerakan Nasional Pembela Rakyat di Patung Kuda, Jakarta, Jumat 4 November 2022. Pengaman pria yang diduga provokator ternyata merupakan kelompok dari Habib Rizik CS sendiri. Pada aksi GNPR setidaknya diikuti sekitar 7-1000 peserta. Komarudin bilang aksi tetap berjalan dengan lancar meskipun adanya unjuk rasa mengakibatkan pengalihan lalu lintas. Diberitakan sebelumnya, seorang peserta aksi tiba-tiba terlibat keributan dengan seseorang yang tidak dikenal sewaktu hujan mengguyur kawasan Patung Kuda. Keributan itu pun sempat membuat situasi tidak kondusif. Tak berselang lama, seorang laskar GNPR yang menggunakan pakaian serba putih tampak mengamankan seorang pria. Dari atas mobil komando, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 meminta massa untuk menenangkan diri. Massa GNPR menggelar aksi 411 berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Salah satunya tuntutan meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatan. Tulisan Jokowi mundur terpampang di spanduk besar yang mereka bawa. Teriakan mendesak Jokowi mundur menggema setiap oratornya. Aksi dihadiri menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hussein Alatas, dan beberapa tokoh lainnya. Mayoritas peserta datang menggunakan pakaian serba putih. Setelah aksi 411 sholat maghrib berjamaah di bawah guyuran hujan deras. Masa aksi dari organisasi masyarakat Islam yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tengah aksi 411 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 4 November 2022. Pantauan Kompas.com di lokasi masa aksi melaksanakan sholat maghrib berjamaah di bawah guyuran hujan deras. Masa aksi menggelar sholat maghrib berjamaah menggunakan alas adanya, bahkan ada yang menggunakan spanduk. Ada juga masa aksi yang melaksanakan sholat maghrib menggunakan jas hujan, namun ada pula yang masih menggunakan pakaian muslim. Setelah sholat wajib, masa aksi kembali melakukan demonstrasi dan melantunkan sholawat dan asma'ul husna. Kini masa aksi telah selesai menyampaikan penyampaian pendapat. Masa aksi saat ini mulai berangsur meninggalkan kawasan Patung Kuda. Untuk diketahui, berdasarkan catatan polisi yang menerima izin demonstrasi, aksi 411 diperkirakan diikuti oleh 750 orang. Tuntutan yang disampaikan antara lain meminta harga bahan bakar minyak dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum. Aksi 411 sholat maghrib berjamaah di bawah guyuran hujan deras. Masa aksi dari organisasi masyarakat Islam yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tengah aksi 411 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 4 November 2022. Pantauan Kompas.com di lokasi masa aksi melaksanakan sholat maghrib berjamaah di bawah guyuran hujan deras. Masa aksi menggelar sholat maghrib berjamaah menggunakan alas adanya, bahkan ada yang menggunakan spanduk.
Ada juga massa aksi yang melaksanakan sholat maghrib menggunakan jas hujan, namun ada pula yang masih menggunakan pakaian muslim. Setelah sholat wajib, massa aksi kembali melakukan demonstrasi dan melantunkan sholawat dan asma'ul husna. Kini massa aksi telah selesai menyampaikan penyampaian pendapat. Massa aksi saat ini mulai berangsur meninggalkan kawasan Patung Kuda. Untuk diketahui, berdasarkan catatan polisi yang menerima izin demonstrasi, aksi 411 diperkirakan diikuti oleh 750 orang.